kita akan belajar hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang secara mutlak milik kita, serta kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan. Tahukah kalian contoh hak dan contoh kewajiban? Hak terhadap hewan mendapatkan kasih sayang dari hewan tersebut. Sedangkan kewajiban terhadap hewan memberi makan, memberi minum, menjaga, dan merawatnya. Tugasmu carilah hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Carilah 3 hak kita terhadap tumbuhan. Tugas selanjutnya, carilah 3 kewajibanmu terhadap tumbuhan di sekitarmu. Jangan lupa ya, kerjakan di buku tugasmu. Hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan sangatlah penting untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungannya. Nah, anak-anak, ayo kita simak bacaan cerita berikut ini. Bacalah cerita berikut. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, anak-anak, bagaimana menurutmu terhadap hak dan kewajiban harimau? Apakah harimau sudah mendapatkan haknya? Apakah manusia atau warga desa Badung sudah mendapatkan haknya? Sekarang kamu perhatikan gambar berikut ini. Beberapa alasan untuk perburuan liar. Bagaimana menurutmu? Ada perburuan liar digunakan sebagai pakaian. Ada juga pemburu yang untuk menyimpan atau memajang hewan-hewan liar. Serta ada juga kegiatan upacara adat yang menggunakan bulu hewan-hewan liar tersebut. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya. Terus bagaimana dampak bagi lingkungannya? Dampak bagi orang lainnya bagaimana? Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Tulislah saranmu di bawah ini. Perburuan liar sangat tidak diperbolehkan di Indonesia karena bertentangan dengan undang-undang pemerintah
yang mengaturnya yaitu nomor 13 tahun 1994. Perburuan liar juga melanggar hak hewan yang hidup di habitatnya. Maka, apakah kamu setuju dengan perburuan liar? Kamu bisa tanya kepada ayah dan ibumu hak dan kewajiban kita terhadap pelestarian alam ya. Bisa juga kamu lakukan dengan membuat daftar pertanyaan seperti wawancara. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang untuk mencari informasi. Wawancara harus ada pewawancara dan narasumber. Kita lihat yuk wawancara berikut ini. Pulang ini karena SD Negeri Pondok Makmur merupakan salah satu sekolah adiwiyata yang nantinya akan mengikuti lomba adiwiyata tingkat nasional untuk mewakili kota Tangerang. Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan Hari Kartini dan sekaligus menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan adiwiyata. Dan Pulang ini karena SD Negeri Pondok Makmur merupakan salah satu sekolah adiwiyata yang nantinya akan mengikuti lomba adiwiyata tingkat nasional untuk mewakili kota Tangerang. hari ini kami menyelenggarakan kegiatan Hari Kartini dan sekaligus menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan adiwiyata. Dan untuk SD Pondok Makmur sekarang ini sedang menata untuk menjadi adiwiyata tingkat nasional. Adapun Gebang Raya 2 dan Gebang Raya 3 adalah masuk kepada tingkat provinsi. Kegiatan peringatan Hari Kartini dan Adiwiyata ini juga mendapatkan dukungan dari Agus Sobari selaku pengawas Sekolah SDN Pondok Makmur. Mengambil momen-momen yang betul-betul menarik, salah satunya adalah momen diadakannya peringatan Hari Raden Ajeng Kartini ini dalam menunjang proses adiwiyata tingkat nasional. Format laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah menulis alasan untuk wawancara. Yang kedua, kamu menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Yang ketiga, menuliskan topik wawancara. Yang keempat, menentukan waktu dan tempat kegiatan wawancara. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Yang terakhir, keenam adalah kesimpulan dari wawancara tersebut.